Saudara-saudara, timbullah pertanyaan. Tahu dari mana seseorang pimpinan itu telah memiliki digital leadership atau tidak? Memang tidak mudah ya mengevaluasi apakah seorang pimpinan itu sudah punya digital leadership yang diharapkan atau tidak. Tapi paling tidak kita bisa melihat sejumlah gejalanya. Misalnya kita mengamati aksi dia dalam pengambilan keputusan. Seorang digital leader harus dapat menggunakan teknologi untuk memimpin inovasi dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Dengan mengamati tindakan dan keputusan yang diambil oleh pimpinan dalam mengadopsi teknologi dan memanfaatkannya dalam operasi bisnis, kita bisa melihat seberapa besar dia memiliki digital leadership. Bagaimana dia memiliki digital leadership ketika dia anti teknologi, dia takut teknologi, dia tidak mau belajar teknologi, dia tidak mau mencoba teknologi untuk berusaha meningkatkan kinerja organisasinya. Kita juga bisa melihat sepintas mengenai keterampilan dia dalam menggunakan berbagai perangkat, berbagai aplikasi, berbagai program atau software digital. Kita bisa melihat ketika mereka presentasi, ketika mereka memimpin rapat, ketika yang bersangkutan menunjukkan data, ketika yang bersangkutan menggunakan berbagai perangkat ketika sedang beraktivitas. Dari situ kita bisa melihat apakah dia adalah orang yang masih konvensional atau yang sudah mau menerapkan teknologi agar kerjanya menjadi lebih baik. Dari hasil kinerja kita juga bisa melihat apakah seseorang itu sudah merupakan seorang digital leader apa tidak. Ketika kita melihat kinerja organisasi yang menurun atau buruk karena tidak mampu kita memanfaatkan teknologi, nah itu salah satu faktor, salah satu indikator bahwa sang leaders kurang memiliki digital leadership. Apalagi ketika ditanya mereka belum menguasai konsep-konsep seperti e-commerce, e-procurement, supply chain management, ya, dan lain sebagainya. Karena konsep-konsep itu penting. Konsep itu lahir bukan sebagai gaya atau tren semata, tetapi lahir karena banyaknya masalah-masalah organisasi yang harus diselesaikan. Jadi kalau masih banyak organisasi yang menghadapi masalah klasik, itu pasti biasanya pimpinannya belum merupakan seorang digital leaders. Karena masalah-masalah klasik kebanyakan sudah berhasil dipecahkan dengan konsep-konsep teknologi atau konsep-konsep digital modern. Kita juga bisa melihat seseorang itu sudah memiliki digital leadership atau tidak dengan cara mendapatkan feedback dari yang bersangkutan, melihat umpan balik. Ya, cara dia berbicara, cara dia memberikan semangat, cara yang bersangkutan itu bersikap itu sangat memperlihatkan. Orang yang biasanya belum memiliki kemampuan tapi memiliki growth mindset itu terlihat misalnya, tolong ajarkan saya mengenai teknologi ini. Atau dia sering mengikuti seminar yang berjudul berbagai hal yang baru. Ya, dia datang ke seminar yang berkaitan dengan cloud computing misalnya. Dia datang ke seminar yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Dia mengajak orang lain atau mengundang pembicara tamu untuk berbicara di kantornya. Itu adalah contoh mereka yang memiliki growth mindset dan ingin melibatkan teknologi untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Kita juga bisa melihat dengan bagaimana kultur belajar dari orang tersebut. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, banyak sekali hal bisa kita pelajari secara mandiri. Kita lihat berapa jam yang diluangkan waktu oleh para pimpinan organisasi untuk sekedar membuka YouTube, sekedar membuka internet, sekedar mencoba sana sini untuk melihat tren yang baru dan mengikuti webinar, mengikuti training, bahkan sampai ke level penguasaan sertifikasi tertentu. Nah, dari indikator-indikator ini kita bisa melihat apakah pimpinan kita, apakah diri kita, apakah anak buah kita pada dasarnya telah memiliki digital leadership yang dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, tanggung jawab kita untuk mempersiapkan mereka. Paling tidak kita bangun mereka agar mereka memiliki open mindset atau growth mindset yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi modern. Sekian dan terima kasih.